Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para romo kiai, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri khas dari ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti tasawuf. Mengikuti tasawuf. Tasawuf ini, ya ini intinya kitab Ihya itu tasawuf. Salah satu ajaran tasawuf yang diajarkan oleh para sufi-sufi kita zaman dulu ini, salah satunya oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dikatakan begini. Salah satu ajaran tasawuf itu adalah dirumuskan dalam kaidah sederhana. Launul ma'i launu ina'i. Launul ma'i launu ina'i. Warnanya air itu sesuai dengan warna cangkir atau gelasnya. Apa maknanya kata-kata ini? Jenengan lihat, ini kebetulan gelas saya ini nggak ada warnanya ini. Tapi jenengan bayangkan gelas ini warnanya merah. Warnanya merah. Jenengan menaruh air ke dalam gelas berwarna merah. Dilihat dari luar, airnya warna apa? Warna apa? Merah kan? Jenengan ganti gelasnya menjadi kuning. Airnya seolah-olah berwarna kuning. Jenengan ganti lagi gelasnya berwarna coklat, airnya seolah-olah berwarna coklat dari luar. Airnya berubah warna mboten? Berubah mboten? Gak berubah kan? Warna air ya warna air. Tetapi ketoke warna air itu mengikuti wadahnya ini. Tetapi jan-jannya, apa jan-jannya itu? Nggak ada bahasa Indonesianya jan-jannya itu. Tapi sejatinya air itu ya seperti itu warnanya. Hanya saja kelihatan oleh orang yang melihat itu karena gelasnya warnanya begini, begitu, merah, kuning, biru, dia berubah warna seolah-olah, tapi tidak berubah. Itulah filosofi para sufi-sufi dulu yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Launul ma'i launu ina'i. Kemanapun mereka pergi membawa Islam, Islamnya tidak berubah warna. Tetapi ketika datang ke Jawa pakai gelas Jawa, Islamnya itu kelihatannya Islam Jawa. Ketika datang ke tanah Minangkabau atau ke Aceh, kelihatannya dari luar itu seperti warna Aceh, warna Minangkabau.
Islamnya nggak berubah. Launul ma'i launu ina'i. Warnanya air itu seperti warnanya wadahnya. Itu yang membuat Islam yang dibawa oleh para wali-wali dulu itu bisa beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan yang beragam. Saya itu sampai sekarang masih belum selesai itu mengagumi kenapa Mbah Sunan Kudus itu kok bangun menara. Bangun menara kok seperti itu gimana ceritanya itu? Kok warnanya seperti arsitekturnya orang Hindu ya, itu gimana ceritanya? Jangan cari yang fikih rano itu nggak ada itu, dengan takrib nggak ada, di tahrir nggak ada, Fathul Mu'in nggak ada, dalilnya nggak ada, dalilnya nggak ada. Tapi dalilnya tadi itu launul ma'i launu ina'i. Warnanya air itu seperti seolah-olah warnanya cangkirnya atau gelasnya, tetapi airnya sendiri nggak berubah. Nah inilah yang menjelaskan kenapa Islam ini yang dibawa oleh para wali-wali, karena penyebar Islam itu sebagian besar itu para wali-wali, para wali-wali, para wali-wali. Para ulama itu umumnya sibuk ngarang kitab dan ngajar murid-murid. Yang punya waktu banyak untuk keliling kemana-mana itu para wali-wali memang dari dulu itu. Kiai itu umumnya ya kebanyakan ngaji, kebanyakan ngarang kitab. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak waktu untuk menyebarkan Islam. Itu yang menjelaskan kenapa yang menyebarkan Islam dari dulu itu para wali, para pedagang. Para pedagang ini hanya sebetulnya membawa para wali-wali dikasih tumpaan, kapal, disangoni, itu tugas mereka. Tapi yang membawa itu para wali-wali. Para ulama itu setelah wali-wali ini berhasil menyebarkan Islam, ulama didatangkan ngajar. Tapi yang menyebarkan pertama para wali-wali dulu. Para wali-wali dulu, ulamanya itu datang belakangan. Nah, para wali-wali itu tadi itu filosofinya, cara dakwahnya niku kemanapun mereka pergi itu melihat di tempat itu kebudayaannya apa, adat istiadatnya apa, itu semua dipakai asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan hukum syariat, semua dipakai. Launul ma'i launu ina'i. Makanya terus Islam itu kemana-mana gampang diterima, itu antara lain karena sifatnya tadi itu, semangatnya itu ya merangkul, merangkul. Yang kedua semangatnya adalah tadi itu mendakwahkan Islam dengan menggunakan warna setempat, pakai peci ya oke, pakai blangkon ya monggo, pakai iket oke. Nggak mesti kalau namanya kiai harus pakai pakaian tertentu, itu tidak ya. Jadi pakaiannya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, asal sesuai dengan ajaran agama. Itulah salah satu ciri khas Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegangi di mana-mana. Nah, termasuk salah satu terjemahan dari launul ma'i launu ina'i menika dalam soal politik. Ciri khas niki bedakan nggih. Ciri khas umat Islam ala NU niki dengan yang lain-lain adalah Islam seperti yang kita pegangi ini itu memang tidak terlalu ribut dengan soal wadahnya. Wadahnya apa, gelasnya apa, warnanya seperti apa, itu memang tidak terlalu
diributkan. Yang penting airnya sendiri, esensinya itu. Karena itu ajaran para wali-wali ini, dimanapun jenengan hidup, apapun sistem yang mengatur masyarakat itu, kamu hidup di sana tidak masalah. Mau negaranya itu kerajaan, mau negaranya itu republik, mau negaranya itu demokrasi, mau negaranya itu otoriter, mau apapun, jenengan hidup di negara apapun sistemnya, jenengan bisa hidup di situ. Sebagaimana tadi itu para wali-wali, jenengan hidup di Jawa bisa, hidup di Iran bisa, di Arab bisa, di Afrika bisa, di Eropa bisa, dimanapun bisa. Adat istiadatnya beda, tidak masalah. Tidak mempersoalkan masalah wadahnya. Inilah kenapa Islam itu bisa kemana-mana dengan mudah, bisa hidup di segala sistem politik itu. Karena sistem politik itu tidak dianggap sebagai masalah keagamaan, bukan masalah keagamaan. Al-imamah itu bukan masalah diniyah, tapi dia masalah duniawiyah. Karena itu kalau jenengan belajar fikih itu, fikih yang kita pelajari di pondok, itu masalah imamah niku, imamah politik ya, itu tidak masuk di dalam abwabul fikhi. Ada pembahasan terpisah di luar fikih yang biasa. Imamah artinya kekuasaan, pemerintahan, kepemimpinan, niku tidak dibahas di dalam fikih yang standar. Ada fikih sendiri namanya fiqhus siyasah. Fikih yang biasa niku ndak ada masalah imamah itu, karena itu bukan masalah pokok memang. Ada masalah imamah ngimami sholat, tapi itu beda. Niku mboten urusan imamah politik niku. Dalam hal politik sikap kita adalah kita bisa menerima sistem politik apapun asal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mau demokrasi, mau kerajaan, mau monarki, mau apa, monggo silahkan. Asal kita masih bisa melaksanakan ajaran Islam, bisa ibadah, bisa menjalankan ajaran agama, ya. Mau NKRI, ya nggak apa-apa. Nah ada sebagian kelompok dalam Islam yang berpandangan berbeda. Kalau tidak bentuknya A, B, C, maka itu bukan Islam. Karena itu kita harus berjuang menegakkan gelas tadi itu. Kalau tidak gelasnya itu kuning, maka itu bukan Islam. Karena itu barang siapa yang mengikuti gelas yang warnanya lain, maka dia kafir. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, kita tidak begitu. Filosofi kita adalah launul ma'i launu ina'i, seperti filosofinya para sufi-sufi zaman dulu. Warna air itu tetap sama dimanapun tempatnya, cuma karena wadahnya berbeda seolah-olah warnanya itu berbeda, tapi janjinya tidak berbeda itu. Jadi esensinya tetap, hanya kelihatan warnanya berubah itu. Itulah salah satu ciri khas dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini yang kita ikuti di Indonesia ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menegaskan ngeten nggih. Islam yang seperti ini itu bukan Islam kemarin sore. Nahdlatul Ulama itu berdirinya memang secara penanggalan tahun 1926. NU berdiri tahun 1926, itu penanggalannya. Tetapi esensi ajaran NU itu sudah ada dari berabad-abad yang lalu. Sudah ada sebelum NU ada. Jadi NU itu sudah ada sebelum NU ada. Maksudnya ajarannya, esensi ajarannya niku sampun wonten sebelum NU berdiri.
Nah, watak tadi ini nggih Islam seperti yang kita ikuti di Indonesia nih dengan ciri-ciri tadi itu sudah ada dari dulu. Islam dengan menggunakan tasawuf, Islam dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, Islam dengan mengikuti salah satu mazhab 4 itu dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Dan yang ini yang ingin saya tambahkan, Islam yang seperti ini itu Islam yang mayoritas. Tetapi, nah ini masalahnya, tetapi suaranya memang tidak sekeras kelompok-kelompok lain yang kecil jumlahnya. Karena biasanya orang-orang Islam yang seperti kita ini itu isinan, nggak mau menonjolkan diri. Karena itu memang ajaran kiai-kiai begitu, kita begitu memang ya. Tapi kalau sudah diganggu gugat, nah baru mulai muncul ke permukaan itu. Tapi kalau nggak ada yang mengganggu, ya diem saja, nggak kelihatan, seolah-olah nggak ada. Karena ajarannya itu seperti disebutkan dalam kitab hikam yang terkenal itu, udfun wujudaka fi ardil humuli. Itu ajaran kitab hikam yang diajarkan oleh para kiai-kiai, udfun wujudaka fi ardil humuli. Tanamlah, kuburkanlah dirimu di bawah bumi, dalam bumi ketidaknampakan. Jadi jenengan itu tidak boleh menampakkan diri, tanamkan diri kamu sedalam-dalamnya. Jangan menonjolkan diri. Karena apa? Karena ajarannya kitab hikam itu sesuatu yang ditanam dalam akarnya itu nanti buahnya akan lebat. Jadi kalau ada pohon kok akarnya dalam, itu buahnya lebat. Tetapi kalau pohon itu akarnya dangkal, itu ya pohonnya itu mudah tumbang. Nah, Islam seperti yang kita ikuti di dalam tradisi NU ini memang seperti pohon seperti itu. Akarnya jauh ke dalam ya. Buahnya banyak sekali, dirasakan oleh banyak orang, tetapi tidak kelihatan. Seolah-olah Islam seperti yang kita ikuti ini ya, itu seolah-olah memang nggak bersuara. Kalau jenengan lihat YouTube gitu ya, YouTube ya, itu yang paling banyak dakwah-dakwah Islam yang bukan ala pondok-pondokan niki. Pondokan niku nggih mendelep. Enggak kelihatan. Tempatnya aja di kampung-kampung, di desa-desa, di desa-desa dan seterusnya. Sementara yang kota-kota itu yang sebetulnya akarnya tidak mendalam, tapi kelihatannya ngedap-ngedapi itu. Kelihatan napa nggih? Luar biasa. Pokoknya membuat orang terheran-heran karena gemerlap. Nah, memang watak Islam yang mayoritas niku kados ngoten niku. Jadi kelihatan tidak nampak, tetapi sebetulnya manfaatnya itu luar biasa, dirasakan banyak orang, akarnya dalam. Jadi kan lihat dakwahnya para wali songo, para wali-wali yang menyebarkan di Indonesia niku ya, meskipun tidak pernah sampai sekarang itu kan wali songo niku masih belum belum diakui oleh sejarawan-sejarawan yang ngajar di perguruan tinggi ini, masih belum diakui. Wali songo itu dianggap yaitu kan sejarahnya orang-orang Islam santri. Tapi kalau dalam sejarah yang resmi, wali songo itu belum dianggap bagian dari sejarah yang resmi.
Meskipun sudah ada tulisan Mas Agus Sunyoto, alhamdulillah sudah dituliskan, tapi di dalam sejarah resmi yang diajarkan di kampus-kampus ini, Wali Songo itu masih dianggap datanya belum kuat itu. Tetapi manfaatnya dakwahnya Wali Songo kita rasakan semua. Indonesia seperti ini ya karena Wali Songo sebetulnya kan, karena Wali Songo. Karena ajarannya kados ngoten niku wau. Jenengan itu tanamkan diri kamu, kuburkan, jangan kelihatan terlalu menonjol. Karena biasanya kalau orang niku kelihatan terlalu menonjol, itu sibuk mengurusi hal-hal lahiriah, sibuk mengurusi bedaknya, sibuk mengurusi warna bajunya, sibuk mengurusi parfumnya. Tidak ada waktu lagi untuk mengurusi isinya, hakikatnya. Makanya jangan terlalu nampak itu ya. Meskipun ajaran ini menurut saya sekarang perlu ya sedikit di rekontekstualisasi kalau bahasa sekarang ya, direlevansikan, dimaknai ulang. Saya kira kalau orang Islam terlalu mendelep terus juga nggak bisa. Harus nampak juga, harus memproduksi banyak konten di YouTube juga, supaya buahnya kita ini makin terasa oleh banyak orang ya. Tapi kembali kepada tadi itu, jadi Islam yang kita ikuti sekarang ini, tradisi yang kita praktekkan oleh para warga Nahdliyin itu, itulah Islam yang mayoritas dari dulu. Islam yang diajarkan Imam Ghazali dan seterusnya, itulah Islam yang mayoritas dari dulu. Jadi saya ingin mengatakan tidak usah kita ini khawatir, keder atau tidak pede gara-gara kita ini tidak sering ngutip hadis, tidak sering ngutip Al-Quran misalnya. Karena memang ciri ulama NU itu, ulama NU ini nggak terlalu banyak apal hadis memang. Beda dengan ulama yang lain, hadisnya apal semua itu. Ya. Memang kadang-kadang kiai itu kalau pidato juga nggak banyak ngutip ayat, ngutip hadis. Itu. Yang dikutip paling ya Mbah Maimun, Mbah Bisri, Mbah Wahab, Mbah Khalil Bangkalan. Jadi yang dikutip itu bukan hadis dan Quran ya. Kalau hadis nggak banyak apal malah itu. Nah, jadi kelihatannya itu memang Islam yang kita ikuti ini apa ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang kita praktekkan ini seolah-olah itu tidak gemerlap ya. Tidak kelihatan ngedap-ngedapi. Tapi sebetulnya inilah Islam yang dominan, yang banyak dipraktekkan dan mayoritas dari zaman dulu dan sampai kapanpun itu. Makanya jangan merasa khawatir, jangan merasa tidak pede. Kita ini adalah pewaris dari Islam seperti diwariskan oleh para ulama-ulama pada zaman dulu. Memang kita ini kelihatannya tidak ngedap-ngedapi, tidak gemerlap, tapi sebetulnya akar kita dalam. Sebetulnya ajaran kita ini kuat dasarnya, kuat asasnya. Walaupun kita ini kelihatannya tidak banyak mengutip ini, mengutip itu, ayat ini, hadis itu, tapi sebetulnya kita ini fondasinya kuat sekali ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam dari dulu itu, ya itu mengikuti akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, mengikuti salah satu dari mazhab 4 dan mengikuti tasawuf. Nah, 3 hal inilah yang membuat Islam itu bisa survive, bisa tahan hidup di dalam segala cuaca. Dan saya yakin sampai kapanpun Islam seperti inilah yang insya Allah akan bertahan terus. Ada berbagai jenis-jenis pemahaman yang lain, tapi itu timbul tenggelam, timbul tenggelam.
yang bertahan terus sampai kapanpun adalah Islam yang seperti ini. Dan itu sudah dibuktikan dari zaman dulu sampai sekarang. Diajarkan oleh para ulama-ulama kita seperti Imam Ghazali itu. Dan mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita menjadi bangsa yang damai. Pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik oleh Allah bisa melaksanakan amanahnya, dan ulama-ulama kita berhasil menjaga Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.